Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak berhenti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu hanya dengan rahmat-Nya, hanya dengan nikmat-Nya sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pagi hari yang indah ini. Semoga Allah catat semangat kita di pagi hari ini sebagai amal ibadah dan menjadikannya pahala di sisinya. Amin. Alhamdulillah, kita udah selesai membahas tentang perjanjian yang ditempelkan oleh kaum musyrikin di dinding Ka'bah. Jadi kaum musyrikin ini kita tahu mereka membuat perjanjian pemboikotan Rasulullah dan kaum muslimin lainnya yang percaya dengan agama Allah. Ada empat perjanjian yang mereka buat. Yang pertama, an la yukhalituhum wa la yukalimuhum wa la yunakihuhum dan wa la yanaluhum bi khairin abadan. Tidak bergaul atau tidak bercanda gurau dengan mereka, dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, wala yukalimuhum dan tidak berbicara dengan mereka, wala yunakihuhum tidak menikahi gadis-gadis dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan yang terakhir wala yanaluhum bi khairin abadan dan tidak menerima dari mereka, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, kebaikan sedikit pun. Sombong kaum musyrikin ini. Sekarang kita masuk di soal yang ke-24. Ayo kita baca sama-sama soalnya. Mata kana naqdus sahifah, mata kana naqdus sahifah, kapan terjadinya pembatalan janji? Artinya mata kapan, kana terjadinya, kita artikan terjadinya, naqdus sahifah pembatalan perjanjian itu, pembatalan janji. Jim, lam yazalu mahsurina fi syi'bi salasa sinina. Lam yazalu mahsurina fi syi'bi salasa sinina hatta
masya fi naqdis sahifah Hisham bin Amrin wa Zuhair bin Abi Umayyah wa Mut'im bin Adi wa Abul Bukhturi bin Hisham wa Zam'atu binul Aswad wa Zam'ah bin Aswad bin Abdul Muttalib summa qutti'atis sahifah wa qad wajadu al-ardata akalat kullama fiha minal qati'ati wa lam yabqa illa ismullahi azza wa jalla wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam bidzalik qabla tamziqiha. Saya ulangin agar antum tahu cara membacanya. Lam yazalu mahsurina fi syi'bi thalatha sinina hatta masya fi naqdis sahifah Hisham bin Amrin wa Zuhair bin Abi Umayyah wa Mut'im bin Adi wa Abul Bukhturi bin Hisham. Diharokati bukunya agar antuna menghafalnya mudah dan gak salah artinya. Wa Zam'atu binul Aswad bin Abdul Muttalib summa qutti'atis sahifah wa qad wajadu al-ardata akalat kullama fiha minal qati'ati wa lam yabqa illa ismullahi azza wa jalla wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam bidzalik qabla tamziqiha. Kapan terjadinya pembatalan janji? Jim jawab, lam yazalu mahsurina fi syi'bi thalatha sinina. Masih berlanjut pengungsian Bani Hashim dan Bani Muttalib di Syi'bi, di tempat pengungsian di penduduknya Abdul Muttalib kemarin, ya kan? Mana dia? Ya, di Syi'binya Abi Thalib. Maksudnya di tempat pengungsian penduduk Abi Thalib mengungsilah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Masih tetap mengungsi di Syi'bi Abi Thalib tadi selama 3 tahun. Kaum muslimin dan Rasulullah masih mengungsi di dalam pengungsian Syi'bi itu kependudukan Abi Thalib selama 3 tahun. Hatta masya fi naqdis sahifah, sampai para tokoh pelaku di dalam pembatalan sahifah ini, yaitu Hisham bin Umar, kemudian Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, kemudian juga Abu Bukhturi bin Hisham dan Zam'ah bin Aswad. Kemudian juga mereka
para pelaku pembatalan perjanjian, para tokoh-tokoh yang Masya Allah Allah pilihkan untuk membatalkan perjanjian itu, summa qutti'atis sahifah, kemudian mereka merobek perjanjian itu. Maksudnya qutti'at itu memotong, tapi kita artikan merobek sahifah perjanjian itu. Wa qad wajadu, dan tidaklah mereka mendapatkan, wa qad wajadu, ini wajadu jamak, mereka yang para tokoh pelaku tadi, tidaklah mereka mendapatkan al-ardota akalat kullama fiha, rayap-rayap memakan setiap sudut, setiap apa-apa yang di dalam sahifah tadi, kertas perjanjian itu. Walam yabqa, dan tidaklah tersisa, walam yabqa, dan tidaklah tersisa, illa ismullahi azza wa jalla, kecuali lafaz Allah azza wa jalla. Wa qad ukhbira sallallahu alaihi wasallam bidzalik qabla tamziqiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan rayap memakan sahifah tadi sebelum pembatalan perjanjian itu. Jadi Rasulullah sudah mengetahui, sudah Allah beritahu bahwasannya perjanjian itu dipenuhi oleh rayap, sudah dimakan oleh rayap. Ustazah, ada kisahnya, ada ceritanya tentang pemboikotan ini. Jadi Ustazah ada buku sirah, Ustazah bacakan. Judulnya 3 tahun di perkampungan Abu Thalib. Nah, Syi'bi itu perkampungan. Jadi mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib mengungsi di perkampungannya Abu Thalib. Di sini dituliskan pemboikotan semakin diperketat. Semua pasokan air dan cadangannya tidak boleh masuk ke tempat mereka. Jadi kaum Mekah ini sangat berlebihan, sangat keji gitu. Kaum musyrik tidak membiarkan makanan apapun yang masuk atau yang mau dijual ke Mekah kecuali mereka segera memborongnya. Jadi jika ada pedagang yang ingin menjual dagangannya ke dalam Mekah dari luar Mekah, langsung diborong sama kaum musyrikin ini agar tidak sampai ke tangan kaum muslimin yang di perkampungan Abu Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muttalib semakin kepayahan dan memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan. Kemudian selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik kediaman tersebut. Sebegitunya kaum musyrikin ini dalam menentang dakwah Rasulullah. Kemudian disampaikan tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah, akan tetapi penduduk Mekah menaikkan harga barang-barang kepada mereka
beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Jahat sekali penduduk Mekah, kaum Quraisy ini kepada kaum muslimin yang mempercayai agama Allah, mempercayai agama Rasul. Mereka menaikkan berkali-kali lipat agar kaum muslimin Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak dapat membeli barang dagangan itu. Sedih Ustazah bacanya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Namun suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya guna mencegah upayanya memberi gandum kepada Khadijah radhiyallahu anha. Untung saja ada Abu Al-Bukhturi yang menengahi dan membiarkannya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya. Alhamdulillah, si Hakim bin Hizam ini akhirnya berhasil memberikan gandumnya kepada Khadijah. Abu Thalib juga merasa sangat khawatir akan keselamatan Rasulullah. Biasanya Abu Thalib memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Maksudnya ketika orang-orang beranjak ke tempat tidur masing-masing, Rasulullah pun diperintahkan oleh Abu Thalib untuk berbaring ke tempat tidurnya. Dikatakan di sini hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putranya atau saudara-saudaranya atau keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara Rasulullah diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka agar memudahkan untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Kemudian di sini dibahas juga tentang pembatalan terhadap lembar perjanjian. Nah, di yang Ustazah tampilkan ini, yang kita baca di halaman 22 ini hanya rangkuman soal kemudian jawaban. Naam, ada kisah di balik soal dan jawaban ini. Ustazah bacakan. Pembatalan terhadap lembar perjanjian. Sama kan? Mata kana naqdus sahifah. Ya kan? Di sini ditulis pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian, terjadi pembatalan terhadap sahifah dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Nah, di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Jadi bukan semua penduduk Mekah itu menyetujui perjanjian yang dibuat orang-orang musyrik ini. Ada yang pro itu maksudnya ada yang mendukung dan ada yang kontra. Kontra itu tidak mendukung. Jadi sebagian mereka yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Di antaranya adalah Hisham bin Amru, kemudian ada Bani Amir bin Lu'ay. Mereka biasa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim untuk menyuplai bahan makanan. Alhamdulillah Allah masih sentuh hati-hati mereka untuk
membantu kaum muslimin, membantu Rasulullah menyuplai makanan untuk perkampungan Abu Thalib. Kemudian Hisham bin Amrin tadi, Hisham bin Amru pergi menghadap Zuhair bin Abu Umayyah. Nih, Hisham bin Amru pergi menghadap Zuhair bin Abu Umayyah. Beliau berkata kepada Abu Umayyah, Abu Umayyah ini, Zuhair bin Abu Umayyah ini adalah seperti ini. Ibunya bernama Atikah bin Abdul Muthalib. Jadi masih ada hubungan darah dengan Abu Abdul Muthalib. Afan. Maka Hisham tadi berkata kepada Zuhair, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisi mereka seperti yang kau ketahui saat ini?" Kondisinya kita tahu tadi mengenaskan ya. Mau belanja tapi dinaikkan berkali-kali lipat harga dagangannya. Kemudian jika ada pedagang yang masuk ke kota Makkah untuk berdagang, diborong semua sama kaum musyrikin. Kemudian Zuhair menjawab, "Celakalah engkau. Apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri?" katanya. "Sungguh, andai kata aku punya teman, satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut," kata si Zuhair. Kemudian Hisham menjawab, "Engkau sudah mendapatkan orang itu," kata Hisham. Kemudian Zuhair kembali bertanya, "Siapa dia?" Kemudian Hisham menjawab, "Aku." Kemudian Zuhair berkata, "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga." Lalu Hisham pun pergi menuju ke kediaman Al-Mut'im bin Adi. Dia menyinggung tali kerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib, dua orang putra Abdu Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. Al-Mut'im berkata, "Celakalah engkau, apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri?" Kemudian Hisham menjawab, "Engkau sudah mendapatkan teman." Mut'im bertanya, Mut'im bin Adi bertanya, "Siapa dia?" "Aku," jawab Hisham. "Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga." Mut'im meminta kepada Hisham untuk mencarikan orang ketiga. Maka Hisham menjawab, "Sudah aku dapatkan orangnya." "Siapa dia?" tanya Mut'im. "Zuhair bin Abu Umayyah." "Kalau begitu carikan bagi kita orang keempat." Lalu Hisham ini pergi lagi menuju ke kediaman Abu Al-Bukhturi. Abu Al-Bukhturi dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang dikatakannya kepada Mut'im. Kemudian Abu Bukhturi bertanya kepada Hisham, "Apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini?" "Ya," jawab Hisham. "Siapa dia?" "Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku juga akan bersamamu," jawab Hisham. "Kalau begitu carikan lagi bagi kita orang kelima." Kemudian Hisham pergi lagi menuju ke kediaman Zam'ah bin Aswad, lalu menyinggung tentang kekerabatannya karena di sini bin Abdul Muthalib. "Apakah ada yang ikut serta dalam hal urusan engkau mengajak diriku ini?" kata si Zam'ah. Kemudian Hisham menjawab, "Ya,
Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu Hujun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Kemudian Zuhair berkata dengan gagahnya, "Akulah yang akan memulai dan orang yang pertama akan berbicara." Maka ketika paginya mereka pergi ke tempat yang sudah mereka janjikan tadi. Kemudian Zuhair datang lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menghadap ke khalayak yang di sekitar Ka'bah. Kemudian Zuhair berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa?" Maksudnya di sini tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Sohifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek. Dengan amarahnya Zuhair berkata demikian. Kemudian Abu Jahal menyahut dari pojok masjid, "Sesungguhnya engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu," kata Abu Jahal. Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotongnya. "Sungguh justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Zam'ah kemudian memotong perkataan Abu Jahal. "Sungguh justru engkaulah yang paling pembohong." Dan dia mengatakan, "Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah itu Abu Al-Bukhturi pun menimpali, "Benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Kemudian Al-Mut'im juga menambahkan, "Mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong." Saat itu Abu Thalib tengah duduk di sudut Masjid Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberitahu oleh Allah tentang Sohifah tersebut, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan kezaliman itu, kecuali sisanya apa tadi? Walam yabqa illa ismullahi azza wa jalla, kecuali tulisan yang ada lafaz Allah azza wa jalla. Seperti itu. Kemudian berdirilah Al-Mut'im menuju Sahifah dan merobeknya. Maka ditemukanlah rayap-rayap telah memakannya, kecuali tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Seperti itu. Jadi Allah perlihatkan kekuasaan Allah. Allah sudah memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rayap-rayap yang memakan perjanjian Sahifah itu, yang hanya meninggalkan lafaz jalalah Allah, kemudian dirobek oleh Mut'im dan didapati seperti itu pula, sudah dimakan oleh rayap semua dan hanya tersisa lafaz Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang Ustazah bisa sampaikan minggu ini. Insyaallah kita sambung minggu depan. Jazakumullah khair untuk semangat Antuna yang insyaallah enggak pada luntur. Dan UTS kemarin Masya Allah hanya 2 yang remedial dari 2 kelas. Masya Allah, Ustazah bangga sama Antuna.
Ustazah akhiri, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dibarisin karena di buku kita nggak ada garis, nggak ada harokatnya. Jangan lupa diharokati agar antuna lebih mudah menghafalnya, memahaminya. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.